Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi kita di channel Hafizy Ayu, berbagi cara-cara sederhana yang semoga dapat kita ambil manfaatnya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama menggunakan PowerPoint untuk membuat presentasi gitu ya. Yang akan kita sharingkan pada kesempatan kali ini ada 14 poin ya. Satu yaitu menentukan ukuran slide. Yang kedua yaitu menentukan layout dengan tema. Yang ketiga menentukan layout per slide-nya ya, juga termasuk cara untuk menambah slide tentunya. Yang keempat menambah komponen slide. Yang kelima setting teks. Yang keenam setting gambar, setting bentuk, kemudian setting audio, setting video, setting data lainnya. Kemudian yang ke-11 adalah menambah transisi, menambah animasi. Yang 13 yaitu cara menampilkan slideshow-nya. Yang terakhir adalah cara menyimpan ya. Ke-14 ini akan kita rangkum bersama pada kesempatan kali ini. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke PowerPoint-nya. Saya sudah membuka PowerPoint-nya. PowerPoint di awal akan punya tampilan seperti ini. Tampilannya kita berkenalan dulu sejenak dengan area kerja di PowerPoint. Yang di atas ini dari menu file ini berderet sampai ke sini, ini namanya ribbon ya, menu ribbon. Kemudian setiap ribbon ini, ribbon insert, dia akan punya tab tersendiri. Ya, inilah area kerja kita. Di area kerja ini yang akan kita tambahkan segala sesuatunya, segala komponennya, dari gambar, audio, bisa video, bisa juga bentuk set dan lain sebagainya. Ini area kerjanya. Ke atas dulu, ini adalah judul ataupun titel lebarnya ya. Jadi karena belum disimpan maka ini tulisannya baru presentasi 1. Kalau sudah ada namanya, nama filenya, di sini tertampil nama filenya. Di bawah ada yang namanya ini informasi untuk slide-nya. Kalau seperti ini berarti membacanya ini slide 1 yang aktif, ini slide ke-1 dari total keseluruhan slide 1 slide-nya, seperti itu. Yang di atas, yang di sebelah kanannya pula di sini ada fitur zoom in-nya. Semakin ke kanan dia akan semakin besar, semakin ke kiri dia semakin kecil. Ini untuk slideshow-nya, ini untuk mode bacanya, dan ini untuk tampilan pendeknya, dan tampilan untuk memperbanyak tampilan banyak slide itu. Kalau ini tampilan normal yang sedang kita pakai. Kita masuk ke pokok bahasannya ya teman-teman ya. Kita masuk ke poin 1, yaitu cara menentukan ukuran slide-nya. Ukuran slide ditentukan di sebelah sini. Kita masuk ke desain dulu. Di sini ada slide size, klik di situ. Secara bawaan ada dua pilihan, 4:3 dan 16:9. Saya sekarang menggunakan yang 16:9. Jika mau membuat ukuran yang lain silahkan pilih di custom slide size ini. Di sini ada ukuran untuk ada kolom untuk menentukan ukurannya. Tingginya berapa, lebarnya berapa. Jika dirasa sudah sesuai ukurannya, tinggal diklik OK. Karena saya tidak berubah, saya tidak menuliskan apapun di situ tadi ya. Ukuran slide sudah. Berikutnya kita menentukan layout dengan tema. Menentukan layout dengan tema. Oke, yang namanya layout dengan tema itu yang mana? Layout ya, desain ini, desainnya kita sudah masuk ke desain. Nah, ini tema itu di sini. Ini namanya tema-tema. Kita bisa klik ke bawah. Di sini ada lagi tema-tema lainnya yang bisa teman-teman pilih ya. Contoh-contoh tema bawaan dari PowerPoint. Ini kemudian selanjutnya yaitu menentukan layout per slide-nya, juga cara untuk menambah slide. Oke. Kita tulis judul dulu. Nah, seperti itu. Kemudian yang bawah ini biasanya adalah subnya, bisa ditulis penyajinya seperti itu ya. Kemudian cara untuk menambah slide. Kita masuk ke cara untuk menambah slide. Cara untuk menambah slide ada dua, bisa klik di sini langsung, berarti kita tidak punya pilihan untuk menentukan layoutnya seperti apa slide-nya. Kita contohkan, klik. Nah, kita langsung diberi pilihan untuk layout, title, and content. Kalau kita klik yang di bawahnya seperti ini, klik, maka kita ada pilihan untuk menentukan layoutnya di sebelah sini. Mau layoutnya seperti apa? Yang dua konten, yang komparasi atau yang tulisan saja, semuanya disajikan ya.
seperti itu bedanya. 14 poin yang akan kita belajar ya, kita copy dari notepad saja, kita copy dari sini, kita kopikan, oke, copy, kita masukkan di sini. Nah ini berikutnya adalah menambah komponen slide. Ada apa saja di komponen slide? Ya teman-teman, kita akan menambahkan komponen dalam suatu slide, misalnya teks, gambar, shape, audio, dan video. Kita masuk ke teks terlebih dahulu, kita masukkan sebuah teks, kita enter aja, kemudian kita langsung tulis. Oke, seperti itu. Kemudian untuk gambar ini kita masukkan gambar juga di sebelah sini ya. Insert, masuk gambar ini. Oke, insert gambar ini ya, gambar emot gambar. Kemudian yang berikutnya adalah shape, kita masukkan shape, insert, kemudian shape, bentuk ya, kita cari bentuk misalnya seperti ini. Kemudian audio kita masukkan juga, insert, kemudian audio on my PC, kita pilih satu, insert, masukkan, kita taruh di sebelah sini audionya. Kemudian yang terakhir adalah video, insert lagi, di sini ada video on my PC, kita pilih yang pendek aja untuk posting saya, video posting, dan ini video posting saya taruh di sini. Nah kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu men-setting teks. Apa saja yang akan kita pelajari dengan settingan teks ini, yaitu misalnya perataan, kita langsung ini ya, ini kita buat rata tengah seperti ini, rata kanan seperti ini ya, kita kembalikan ke rata kiri. Selain perataan, kita juga ada pilihan teks, mengubah teks di sini, mengubah fontnya ya, silahkan dipilih di sini. Kemudian mengubah ukuran di sebelah sini, ukurannya bisa diubah ya. Dan warna teksnya di sebelah sini, klik saja, silahkan bisa dipilih misalnya seperti itu. Ini bisa langsungkan seperti ini, langsung tulis ya. Kan di sini ada pilihan untuk menebalkan, memiringkan, dan memberi garis bawah. Teks ini juga bisa diberi highlight seperti ini kalau kuning ya, bisa juga warna yang lainnya. Selain tulisan dengan menggunakan ini, teman-teman juga bisa menggunakan sudut art ya untuk teksnya, bisa pakai metode yang ini, bisa misalnya seperti ini contoh ya, seperti itu ya. Berkat ini dia langsung punya teks box tersendiri, teman-teman bisa geser-geser seperti ini. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya, setting teks sudah, kita masuk ke men-setting gambar. Apa saja yang memungkinkan untuk disetting seperti itu, yaitu pertama tentang warnanya. Warna bisa teman-teman ubah, klik dulu di gambarnya, kemudian pilih format, pilih correction. Di sini ada correctionnya, misal mau diperjelas seperti ini. Selanjutnya variasi lebihnya bisa di sini ya, more variation. Oke. Selain itu, gambar ini juga bisa dihilangkan ininya, backgroundnya. Ini kan ada area putih-putihnya ini ya, karena ini bukan PNG. Caranya klik dulu di gambarnya, klik format, kemudian masuk ke color, kemudian masuk ke set transparent color. Klik, akan muncul kursor dengan ada semacam pena itu ya. Klik di tempat yang ingin teman-teman hidup. Selain ditransparankan, gambar ini juga bisa disetting ininya, dikasih bingkai. Nah ini seperti ini, kasih bingkai. Kemudian misal seperti ini, nah ini kita mengalami masalah ini yang namanya penempatan ya, penempatan gambar, penempatan gambar. Kalau gambar kita, kuncinya jangan sampai objek gambar yang cuman sebatas pemanis itu mengganggu tampilan di konten intinya, mengganggu tulisannya. Ini tulisan gambar kita tertutup oleh apa ini namanya gambar kita, jadi kita perlu mundurkan si gambar ini. Caranya di gambar ini diklik, kemudian bawa dia ke belakang, send backward. Nah meskipun gambar ini di sini, tapi tulisannya bisa terbaca karena gambar layernya di bawah si tulisan gambar ini sendiri. Begitu teman-teman, ini contoh penempatan settingan gambar ya.
Selain di setting seperti itu, bisa juga dirotasi teman-teman gambar itu, format ini untuk overlappingnya ya, flipnya ditukar seperti itu, dicerminkan, kita dirotasi ya pakainya yang ini. Untuk mengubah ukurannya bisa di sini, ini ukurannya panjang berapa, tinggi berapa seperti itu. Selain gambar, kita mau masuk lagi ke bahasan berikutnya, yaitu men-setting bentuk. Kita punya shape seperti ini. Kita tadi memasukkannya sudah di awal tadi ya. Sekarang kita mau menambah teks. Sebelum ditambah teks, kita lebarkan dulu seperti ini. Ini bisa disetting ya. Kemudian yang ini tanda kuning 1 dan 2 ini adalah untuk mengatur bentuk ininya, pitanya ini, panjang pendeknya pita. Kita mau menambah tulisan di bentuknya ini, klik di tempat ini 2 kali, sudah muncul kursor, baru dituliskan. Oke, yang berikutnya adalah mengganti warna setnya. Ini setnya diklik dulu, diaktifkan, kemudian format, kemudian setting, silakan dipilih filenya jika mau diganti ya. Kemudian outline-nya ini juga bisa diubah warnanya, kita buat outline-nya seperti ini misalnya. Audio di sini saya sudah punya satu audio di sini ya, ini audionya, ikonnya saya besarkan, taruh di sini. Oke, untuk audio ini yang akan kita setting adalah cara untuk memotongnya. Menambahnya itu sudah tadi di awal ya, insert audio ya. Klik kemudian playback, kemudian di sini ada drum, di sini dipotong aja mana yang mau dipotong, tinggal ditarik aja geser. Yang di dalam kotak hijau dan merah ini ya, yang di dalam tanda hijau dan merah maksudnya ini adalah yang dipakai. Kita klik OK. Oke, itu hasilnya, suaranya cukup. Berikutnya adalah cara untuk men-set playbacknya. Kita masuk ke playback lagi. Playbacknya ini kita bisa membuat fade in fade out-nya, tambahkan 25, tambahkan 25, jadi fade in 25, fade out-nya 25. Itu adalah fade in fade out ini berguna untuk agar keluar dan masuknya suara itu menjadi halus gitu ya. Kemudian untuk volume di sini bisa diatur low, medium, dan high. Sepertinya yang mute ini tidak perlu ya. Buat apa nambah video kalau kita hanya akan mute-nya kan gitu. Jadi pilihannya biasanya 3 ini ya. Oke, setelah itu ada pilihan di sini adalah cara untuk mengeplay dari audionya ini, ada pilihan dari in click sequence. Jadi jika sequence-nya ini diklik maka dia akan berbunyi, atau ada pilihan otomatis ketika masuk ini set ini maka dia akan berbunyi dengan sendirinya, atau ketika diklik on. Jadi kalau kita klik ini baru dia akan berbunyi. Pilihannya seperti itu. Lagi-lagi semua tergantung keperluan teman-teman. Kalau play across slide ini adalah dia masih bisa berputar selama musik yang ada itu di slide berikutnya masih bisa berputar. Yang loop until stop ini akan putar terus sampai stop presentasi kita, seperti itu. Yang hide during show ini gunanya adalah untuk menyembunyikan icon ini. Kita slide show terlebih dahulu agar tahu perbedaannya. Kita slide show ini terlihat, jadi kalau ini terlihat agak kurang nyaman. Caranya untuk menyembunyikan ini adalah kita klik di hide during show ini ya, maka kita juga sudah di checklist, kita slide show dia sudah tidak terlihat. Oke, tapi audionya masih ada, hanya saja tidak terlihat. Oke, itu settingan untuk audionya. Oh ya, satu lagi dia bisa juga bermain sebagai background. Ketika kita cek background play in background ini, maka otomatis settingan ini dia akan ikut settingan yang seharusnya dia musik sebagai background. Coba ya, ini perhatikan, ini masih tidak ada checklistnya ya. Saya play in background, dia akan otomatis di sini akan otomatis dari checklist. Oke, sesudah itu kita masuk ke video. Kita masuk ke settingan untuk videonya. Yang disetting di sini saya contohkan adalah memotong seperti tadi di audio, kemudian fade in fade out-nya. Kita masuk ke cara memotong, klik dulu di videonya, kita potong panjang pendeknya durasi ya. Masuk ke playback,
Oke, di sini tempat memotongnya seperti tadi. Kita oke kalau sudah sesuai. Ini hanya untuk contoh saja ya, kita oke saja. Seperti itu saja videonya. Di video ini juga bisa diberi, ini teman-teman diberi bingkai, kita buat format, kita kasih bingkai seperti ini juga bisa. Nah ini atau seperti ini, nah bisa ya. Fade in fade out-nya letaknya sama, kita masuk di playback, kemudian ini ya kita tambahkan, volume juga bisa kita atur seperlunya, misalnya kita mau bilang saja. Kemudian ini juga, ini bisa dipilih yang mau masuk setiap ya, jika diklik screennya, sequence-nya, atau mau play secara full screen atau tidak, itu juga bisa dipilih. Selain ke video, berikutnya kita akan masuk ke tambahan komponen lainnya, misalnya yaitu tabel dan chat. Kita masuk pada pembuatan tabel hanya dari insert, kemudian masuk ke tabel seperti ini. Misalnya kita buat tempat seperti ini, kita turunkan ya, ini tabel. Kemudian kita atur panjang setiap selnya, lebar selnya kita sesuaikan seperti ini, contoh saja. Oke, ini tabelnya. Kemudian kita juga bisa memasukkan diagram. Kita masuk di insert lagi, di sini ada diagram chart ya. Kita masukkan mesin seperti ini, free. Oke, kita punya satu diagram untuk men-settingnya di sini, untuk menghitung variabel-variabelnya di sini ya. Diagram lingkaran sudah selesai terbuat. Kemudian berikutnya, misalnya kita mau menambah yang lainnya, ini bisa dihapus dulu. Menambah sekarang itu ada yang namanya, biasanya menyatakan link-link URL gitu ya. Kita masuk ke link URL-nya, kita buat dulu tulisan di sini. Ingat cara untuk membuat tulisan itu jika tidak ada tempatnya seperti ini, cara membuatnya adalah dengan insert kemudian text box, kita buat tulisannya sebelah sini. Oke. Link URL. Kita memasukkan link URL-nya di sini. Kita blok dulu tulisannya, blok seperti itu, kemudian insert, kemudian masuk ke link. Oke, link URL ini tulisannya ini adalah menunjukkan yang terdisplay, yang terpampang di PPT kita. Kemudian ini addressnya, alamat yang mau kita tuju. Misalnya kita buat ini contoh saja ya, untuk link PPT di anak saya di sekolah saya okekan saja. Nah, jika tulisan link URL ini diklik, maka kita akan dibawa ke pada tatan PPDB Pakan-Aja 2023-2024 ini, karena dulu saya membuatnya jadi masih tersimpan seperti ini. Begitu caranya untuk menambahkan komponen-komponen yang lainnya. Tentu saja nanti bisa ada komponen-komponen, misalnya ada GIF juga bisa, mau menampilkan gambar-gambar juga bisa, ataupun data apapun lah ya, seperti itu. Berikutnya adalah yang ke beberapa. Yang berikutnya adalah kita mau menambah transisi. Oke. Berikutnya kita mau tambah transisi. Menambah transisi ini apa? Transisi ini yang sebelah sini, transisi yaitu pemindahan ya, pindahan dari satu slide ke slide yang lainnya, agar perpindahannya itu ada efeknya, tidak langsung dia berpindah seperti itu ya. Kita naikkan dulu slide-nya, kita dari slide 2 kita mau kasih transisi ya, transisi di sebelah sini. Misal kita mau buat transisinya seperti ini ya, seperti kertas ya, seperti itu. Kemudian yang slide ketiga kita buat transisinya random bar, nah seperti ini. Yang keempat kita buat transisinya split. Oke. Yang kelima kita tambahkan transisinya yang agak ke bawah, Windows. Nah itu. Kemudian yang ke-6 kita tambah lagi seperti itu. Dan saya untuk transisi itu untuk keperluan formal, jangan terlalu memakai transisi yang menyorok, yang lebay gitu ya.
Yang ini yang saya suka yang fat ini, dia tidak lebih, biasa aja ya. Kemudian yang ini terakhir kita pakai transisi yang ini protect. Nah, karena agak pusing ya seperti saya tidak suka, saya ganti aja transisinya, ini terlalu lebih. Kita mau transisi yang ini, ya itu masih agak bisa diterima gitu ya, dari pertanyaan tadi. Ya itu transisi teman-teman. Kalau ada bintang-bintang yang seperti ini berarti ini ada pergerakan, ada transisi, animasi transisinya. Menambahkan menambah animasi ini bisa diterapkan untuk tulisan, teks, gambar, dan data tabel ataupun cat tadi ya. Kita contohkan membuat animasi di di teks. Kita blok teksnya terlebih dahulu, kemudian masuk di animasi, kita pilih animasinya. Saya pilih animasi vlog in. Nah, dia bergerak naik, tapi saya mau menukar arahnya, bukan naik tapi menjadi dari atas, jadi seperti ini. Oke, belajar PowerPoint. Yang bawah ini juga saya mau animasikan, animasinya beda, saya mau animasi yang ini saja. Untuk memunculkan panel dari animasi, klik animasi panelnya di sini. Ya, ini animasi panelnya bisa di play di sini. Misalnya kita dari sini kita play. Jadi saya klik, kita play. Ya, begitu. Kemudian animasi untuk gambar kita contohkan yang ini ya. Kita mau buat gambarnya ini, kita animasikan, buat dia menjadi animasi seperti ini. Nah, arahnya juga bisa diubah, misalnya jadi menyebar. Oke, yang setnya juga bisa dikasih animasi, animasinya misal seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman untuk pembuatan animasinya. Ini untuk khusus bab animasi bisa kita lanjutkan nanti di bab berikutnya, karena ada pemanfaatan yang lebih advance lagi untuk animasi ini gitu ya. Untuk permulaan animasi ini sudah cukup untuk slideshow tadi ya teman-teman bisa mengambil, teman-teman bisa menampilkan slideshow-nya, bisa memilih dari sebelah sini, kemudian masuk form begini. Ini untuk penampilan slideshow dari awal. Kalau ini dari mulai slide yang aktif, misalnya dari sini 3, maka slideshow kita jika kita pilih yang ini, maka mulai dari yang sebelah nomor 3, slide ketiga ini. Oke. Sementara hanya slideshow 2 ini yang sering dipakai. Kalau ini dan sederetnya ini penggunaannya advance lagi, insya Allah lain waktu kita bahas ya. Kemudian slideshow sudah, terakhir adalah cara menyimpannya. Kita sudah punya satu presentasi ya. Untuk teks ya tadi penambahnya seperti itu tadi ya, tinggal disesuaikan aja pengaturannya. Teman-teman tinggal ingat-ingat saja bagaimana penempatan dan cara penyusunannya. Kalau tabel seperti apa, kalau ini bentuk seperti apa, dan seperti itu ya. Kita simpan, save file, kemudian save as, kemudian saya masukkan ke tempat penyimpanan. Kita buat PowerPoint 2. Oke. Kemudian kita simpan. Jadi lebih kurang seperti itu teman-teman cara untuk membuat presentasi menggunakan template di PowerPoint. Bisa kita akan lanjutkan untuk belajar menggunakan yang pro yang manual, tidak menggunakan template semacam ini. Iya, lebih kurangnya demikian. Terima kasih teman-teman untuk waktunya dan dukungannya hingga ke saat ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.